pertapaan itu sebenarnya dipersembahkan. Kalau orang mendisiplin dirinya keras, kalau mendisiplin kecil itu bukan pertapaan namanya. Itu lebih dekat ke namanya sebagai brata. Kalau tapo itu yang keras, yang disiplin keras. Gitu. Menyiksa diri. Seperti menyiksa diri. Nah itu tapa itu dilakukan dengan tujuan apa dan kepada siapa diarahkan. Nah itu sebenarnya tapa itu persembahan untuk memuaskan Yang Maha Kuasa. Nah kalau pertapaan diarahkan untuk memuaskan Yang Maha Kuasa, maka melalui pertapaan itu dia mendapatkan rasa damai sejati. Kalau yatnya persembahan dilakukan ditujunya kepada Yang Maha Kuasa sebagai penikmat sejati dari segala yatnya yang dilakukan, maka melalui yatnya persembahan tersebut yang bersangkutan mendapatkan rasa damai sejati. Sesantim Ricati. Jadi sebagai bokta dari yatnya-yatnya dan persembahan-persembahan. Boktarang yagyatapasam sarvaloka maheswaram mahaiswara. Maha pengendali dari apa? Maha penguasa dari apa? Mahanya Sang Maha. Sebagai Maha yang tertinggi. Tertinggi dari yang tertinggi. Dari apa? Dari sarvaloka. Dari seluruh alam ini. Jadi kalau memahami seperti itu, juga tidak berarti memahami secara hafalan untuk menjawab ujian-ujian sekolah. Kita memahami Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai Tuhan yang maha tinggi dan penguasa maha tinggi dari seluruh alam semesta ini. Artinya, saya tidak menuhankan Anda. Saya tidak menuhankan Anda. Saya tidak menuhankan yang lain. Misalnya seolah-olah, tanpa orang ini saya tidak bisa hidup. Jadi, itu sudah saya menuhankan yang bersangkutan. Ya. Jadi hanya satu yang dipegang, Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa hidup. Tanpa Yang Maha Kuasa, karena beliau menguasai segalanya. Nah itu dalam batin kita, dalam darah daging kita itu harus ada. Bahwa kita tidak tergantung pada orang. Tidak tergantung pada, apalagi misalnya di kantor gitu misalnya. Di perusahaan-perusahaan tanpa manajer sepertinya Anda tidak bisa hidup. Tanpa direktur ini Anda tidak bisa hidup. Jadi tanpa Tuhan saya tidak bisa hidup. Jadi tergantung penuh itu kepada Tuhan. Artinya kita menuhankan beliau dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita sembahyang. Umumnya kan urusan kita menuhankan beliau itu waktu sembahyang saja. Ya, tetapi bawa ini dalam keseharian kita. Ya, tidak tergantung pada siapapun. Hanya tergantung kepada Yang Maha Kuasa. Baik untuk hal-hal material maupun hal-hal spiritual. Tentu saja tidak berarti Anda tidak menghormati orang. Atasan Anda itu atasan. Bahkan kita hargai seperti menghargai Tuhan. Hanya saja kita tidak tergantung kok kepada beliau. Karena tergantung itu harus kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita tergantung kepada orang, kita sudah menyalahi aturan. Kita harus tergantung pada Yang Maha Kuasa. Beliau yang Maha Iswara, Maheswara. Dari apa? Sarvaloka. Sarvaloka Maheswara. Terus berikutnya Suhridam. Suhridam artinya teman yang maha baik. Teman yang maha setia. Teman yang sejatinya teman. Itu Suhridam.
Siapa teman yang maha teman? Teman sejati itu siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Beliau bahkan bukan hanya teman dari manusia saja, sarwa bhutanam, dari seluruh makhluk hidup. Teman sejati itu tidak karena mau sesuatu dia berteman. Teman sejati itu hanya dia yang dari pihak dia itu berteman. Orangnya itu gimana bertemannya tidak diterjemahkan. Dia sudah menganggap orang itu temannya. Nah, jadi Tuhan sebagai teman sejati itu tidak perlu apa-apa dari kita sebagai teman. Kita yang dianggap teman makhluk hidup. Beliau itu sebagai teman sejati ya udah. Kita tetap tiap hari dikasih makan ya. Tetap tiap hari kita ada keperluan-keperluan dunia kita dipenuhi. Itu suhridam sarva bhutanan. Jadi kalau kita memahami Tuhan sebagai teman sejati ya, sebagai kawan sejati, kita damai. Kalau kita tergantung kepada Tuhan satu-satunya sebagai yang maha tinggi, penguasa dari seluruh alam semesta, kita bisa dapat damai sejati. Kalau kita ngaturan niatnya, mempersembahkan niatnya, persembahan, upacara-upacara suci itu, beliau sang penikmat sejatinya, kalau kita memahami begitu, kita bisa mendapatkan damai sejati. Kalau kita melakukan tapa brata, demi beliau untuk memuaskan Yang Maha Kuasa. Karena beliau yang patut menerima persembahan tapa brata kita, disiplin-disiplin keras kita. Kalau seperti itu caranya, haturkan pada beliau. Kita bisa mendapatkan damai sejati. Jadi damai sejati itu adalah sesuatu yang akan tersuntikkan ke dalam batin kita kalau kita sepenuhnya tergantung kepada Yang Maha Kuasa. Bukan tergantungnya dalam hafalan. Ya. Jadi darah daging kita memang segala-galanya beliau. Segala-galanya Tuhan. Tergantung hanya pada Tuhan. Sebab di dunia ini ya, orang datang pergi. Anda memuaskan keinginan orang, dia bersama Anda. Anda tidak memuaskan keinginan orang, orang pergi. Tuhan tidak akan begitu. Tuhan itu teman sejati. Anda tidak akan pernah ditinggalkan. Nah, kita terapkan ini. Karena Tuhan sebagai teman sejati itu tidak pernah meninggalkan yang lain. Kita kalau berteman dengan orang, jangan kita meninggalkan orang. Orang meninggalkan kita boleh. Kita tidak boleh paksa. Tapi kita jangan meninggalkan orang. Walaupun kita sudah ditinggalkan, kita tetap bersama orang itu dalam doa. Doa-doakan dia. Supaya hidupnya baik. Semuanya bagus. Gitu. Nggih. Jadi itu rahasia untuk mendapatkan santi. Rahayu.